Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tauhid. Sekarang kita masuk bab ke-11, atau dalam beberapa bab yang ke-12 dihitung dari muqaddimah. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Satu bab minasyirki. Min di sini mengandung makna tab'idiyah. Tab'id artinya sebagian. Jadi sebagian dari kesyirikan, dan yang dimaukan di sini adalah syirik akbar. Yang dimaukan adalah apa? Syirik besar yang mengeluarkan seorang dari dinul Islam. Termasuk syirik besar adalah an-nadhru li ghairillah. Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang nazar. Ya. Dan nazar sendiri bermakna di sini ilzamul mukallaf nafsahu bi ibadatin lillahi azza wa jalla. Jadi nazar itu artinya mengilzam diri sendiri. Jadi si mukallaf mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan satu ibadah, padahal ibadah tersebut tidak wajib bagi dia, ya, tapi dia mengilzam itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas nazar, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau mutlak tidak terikat, ya ujuk-ujuk dia bilang saya mau nazar ini, ibadah ini, puasakah, umrah, apalagi ya menyembelih, berkurban dan seterusnya. Tapi ada jenis yang kedua namanya apa? Muqayyad. Muqayyad itu terikat. Jadi kalau saya berhasil, saya lulus, saya begini dan begini, maka saya akan melakukan satu ibadah. Dan nazar ini adalah ibadah. Kita baca dalilnya, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan ayat ke-7. Allah katakan mereka orang-orang yang beriman ini yufuna bin nadri, dari kata aufa yufi, artinya menunaikan, melaksanakan. Mereka menunaikan, melaksanakan nazar. Wa yakhafuna, dan mereka takut yauman, hari, kana syarruhu mustatira, yang keburukannya, kejelekannya mustatira, menyebar. Ya, perhatikan di sini ada dua ibadah, yaitu menunaikan nazar dan ada ibadah khauf, takut. Di sini konteksnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memuji, madaha artinya memuji, orang-orang yang menunaikan nazarnya dan orang-orang yang takut terhadap hari di mana kejelekannya menyebar, itu hari kiamat. Ya, jadi sisi pendalilannya nazar dikatakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, menyanjung orang yang menunaikan apa? Nazar. Dan ma'ruf
Ya, sebagaimana kemarin kita baca di Nawaqidul Islam, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji menyanjung orang yang menunaikan nazar, berarti apa? Allah mencintainya. Nah, itu tanda kalau sesuatu ini adalah apa? Ibadah. Jadi tanda sesuatu menjadi objek ibadah karena perkara yang mahbub dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar di sini adalah apa? Ibadah. Nazar adalah apa? Ibadah. Dan yang kedua di sini Allah katakan wa yakhafuna yauman. Yauman di sana sebagai objek, bukan keterangan waktu. Walaupun sama-sama dibaca yauman dengan fathah, tapi ketika kedudukan kalimat ini, kata ini berbeda, artinya pun berbeda. Ya, jadi orang yang beriman itu takut terhadap hari yang dimana hari ini keburukannya ya menyebar meluas. Ya, jadi dari sekarang orang yang beriman itu takut, nggak mau menjumpai yang namanya yaumul kiamah. Karena apa? Karena yaumul kiamah akan dialami oleh syirarul khalq, sejelek-jelek apa? Makhluk. Ya, karena akan ada angin yang lembut bertiup, kemudian mengenai seseorang yang ada iman di dalam hatinya, kemudian dia apa? Meninggal. Adapun orang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya, maka akan tetap hidup dan mengalami keburukan, huru-hara, kengerian yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bedakan kalau orang yang beriman itu takutnya dari sekarang. Tapi kalau orang-orang kufar takutnya pas di hari, makanya dia keterangan waktu. Misalkan saya belajar pada hari Minggu, ya berarti dia keterangan waktu atau objek? Keterangan waktu. Ya, ada bab tatoyur, saya takut hari Senin. Nah, itu babnya keterangan waktu atau objek? Objek. Ya, kan ada tatoyur orang takut hari Senin, takut hari Rabu, katanya hari Rabu hari apa? Sial. Dia dari hari Jumat, dari hari Sabtu, dari hari Ahad sudah takut sama hari apa? Sama hari Rabu. Paham ya? Jadi bedakan antara objek dengan keterangan waktu. Paham ya? Ini belajar nahu namanya. Kalau yauman objek maf'ul bih. Kalau yauman keterangan waktu namanya zorof zaman, keterangan apa? Waktu. Jadi keterangan waktu itu kegiatan, aktivitas dilakukan pada hari itu. Itu namanya keterangan waktu. Tapi kalau ada ya kata kerja mengenai objek, ya mengenai sesuatu, maka dia menjadi objek. Maka yauman di situ i'rabnya kedudukan katanya sebagai maf'ulun bih, objek. Ya. Jadi terjemahannya mereka takut kepada atau terhadap. Jangan mereka takut pada hari, jangan. Ya, salah arti fatal nanti. Karena yang takut pada hari itu hanya orang-orang siapa? Kafir. Kalau sekarang dia nggak takut. Takutnya nanti kalau sudah kejadian. Takutnya kalau sudah kejadian. Paham ya? Paham sama? Ya, melek merem ya. Ya? Paham? Nah itu jadi sisi pendalilannya, nazar itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala sedang memuji menyanjung orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa yang kalian infakkan dari nafkah, au nazartum min nazrin,
atau yang kalian nazar dari berbagai macam nazar, fa innallaha ya'lamuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Konteks ayat ini Allah sedang mengagungkan ibadah infak dan ibadah nazar. Ta'zim, Allah menganggapnya sesuatu yang besar, sesuatu yang dicintai. Dari sisi apa? Allah katakan fa innallaha ya'lamuh. Allah Maha mengetahuinya, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Ya, karena ini adalah ibadah yang besar. Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan mengganjarnya. Digandengkan ibadah infak dengan ibadah apa? Nazar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Sekecil apapun, ya Allah ya menerimanya, Allah mengetahuinya, Allah yang akan membalasnya. Begitu juga nazar. Ketika kalian bernazar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sebabnya itu apa? Sisi pendalilan bahwasanya nazar adalah ibadah. Maka barang siapa yang memalingkannya untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Orangnya disebut musyrik, keluar dari apa? Dinil Islam. Paham ya? Nah, sekarang ada masalah sedikit. Ya, sering bertanya dalam bab apa namanya? Nazar itu, katanya nazar itu ibadah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan innahu la ya'ti bi khairin? Atau dalam beberapa riwayat, tidaklah nazar ini keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya, nazar ini tidaklah muncul, tidaklah keluar, tidaklah ada kecuali dari orang yang apa? Yang bakhil. Para ulama mengatakan berarti di sini nazar hukumnya makruh. Bagaimana? Kan ibadah, tapi dikatakan apa? Makruh. Maka dijawab oleh para ulama sebagaimana tadi muqaddimah di awal, nazar itu ada yang mutlak, ada yang apa? Muqayyad. Apa itu mutlak? Tidak terikat. Misalkan dia berkata, ya aku akan sholat malam nanti malam, aku nazar nanti malam bangun sholat malam, tanpa terikat dengan terpenuhinya kebutuhan dia. Itu namanya nazar apa? Mutlak. Ya, saya bernazar akan mentraktir teman-teman semuanya. Ya, ini namanya nazar apa? Mutlak. Mutlak itu tidak terikat. Mutlak itu apa? Tidak terikat. Ya, dan berbagai macam jenis ibadah yang dia wajibkan diri dia sendiri, padahal itu tidak wajib. Padahal apa? Hukum asalnya tidak wajib. Saya bernazar akan begini dan begini dari satu ibadah. Paham? Itu yang pertama namanya nazar apa? Mutlak. Yang kedua nazar apa? Muqayyad. Apa muqayyad? Terikat. Misalkan, ya mungkin pernah dulu lagi sekolah, kalau saya lulus, ya saya akan apa? Ya, puasa misalkan 7 hari. Kalau saya diterima di apa? Dari PNS misalnya, saya akan berinfak, bersedekah. Ya, saya akan begini dan begini. Nah, itu yang disebut dengan nazar apa? Muqayyad. Yang disebut nazar apa? Muqayyad. Nazar mutlak inilah ibadah, karena dia tidak terikat dengan sesuatu apapun. Ya, sedangkan nazar muqayyad ini ya mafhum, karena dia diikat dengan sesuatu. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah penuhi, maka saya akan melakukan apa? Ini dan itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, memulai nazar muqayyad hukumnya makruh. Ya, jadi dirinci masailnya ketika Nabi katakan innama yustakhraju bihi ya min bakhil, hanya saja dikeluarkan dari jenis nazar, ya nazar yang mana? Muqayyad, dari orang yang mana? Bakhil. Maka memulainya hukumnya makruh.
Tapi ketika terrealisasi keinginan dia, terpenuhi hajahnya dia, maka dia wajib tunaikan. Nah, wajib tunaikan ini ibadah. Jadi hukum asalnya ya nazar adalah ibadah, tapi dikatakan makruh ketika terikat di dalam ya apa permulaannya, yaitu nazar apa? Muqayyad. Sudah paham ya? Jadi nazar hukum asalnya adalah ibadah, tapi ada satuan masail dikatakan makruh kapan? Ketika dia mau nazar kalau terpenuhi apa? Hajahnya. Dan ini juga dipahami banyak orang awam, ya mereka meyakini nazar itu seperti transaksi. Nazar itu seperti apa? Transaksi. Sampai berkeyakinan ya kalau mau dikabulkan harus apa dulu? Nazar dulu. Ya ini ya i'tiqad yang keliru, i'tiqad yang kata para ulama mengatakan hukumnya muharram. Ya jadi seperti transaksi. Kalau misalkan ente jual, saya beli gitu. Ya kalau dikasih kebaikan saya akan melakukan ini. Ya, jadi dianggapnya nazar itu adalah apa? Sebuah transaksi. Ya, padahal nazar itu tadi terbagi menjadi dua. Ada yang mutlak, ada yang apa? Muqayyad. Mafhum? Jadi nazar itu ibadah, bukan sebuah ya transaksi. Kalau dia dipenuhi oleh Allah kebutuhannya, keinginannya, baru dia akan membayar dengan apa? Ibadah. Ya kita baca di sini menarik ucapan Syekhul Islam dan yang lainnya. Ya wahadzal makna al khati. Ini adalah makna yang keliru, itu makna keliru ketika dianggap nazar itu sebagai transaksi, sebagai upah. Ya padahal Allah Subhanahu wa taala berbuat, bertindak, ya menetapkan itu sesuai dengan hikmah. Tidak butuh bayaran dari siapa? Makhluknya. Allah tidak perlu itu semua. Allah maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Dan inilah makna yang keliru yang banyak dihadirkan oleh orang-orang awam yang mereka menggunakan nazar. Mereka meyakini bahwasanya hajat mereka tidak akan terhasilkan kecuali melalui nazar. Syekhul Islam dan yang lainnya dari ahlul ilm berkata, inna man dhanna annahu la tahsulu hajatun min hajati illa binadar fa inna i'tiqadahu hadha muharram. Sesungguhnya orang yang meyakini bahwasanya hajah dia dari hajah-hajahnya tidak akan terhasilkan kecuali dengan apa? Nazar, maka i'tiqad yang seperti ini adalah muharram. Alasannya dikarenakan dia meyakini Allah tidak akan memberi kecuali dengan muqabil. Muqabil itu tadi upah, balasan. Jadi kalau ya dikasih sesuatu dari ibadah, Allah akan memberi. Ini keyakinan yang rusak, keyakinan yang muharram. Wa hadza su'u dhannin billahi jalla wa ala. Kata Syekhul Islam, ini termasuk perbuatan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'u i'tiqadin fihi subhanahu wa ta'ala, dan jeleknya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal mutafaddil al mun'im ala khalqih. Bahkan Allah itulah yang memberi karunia, Allah yang memberi nikmat terhadap makhluk-makhluknya. Tidak perlu yang namanya dalam tanda kutip tadi upah atau seperti orang transaksi. Tidak. Ya ini keyakinan yang harus dibuang. Tapi sekali lagi memang kalau dia nazar muqayyad, hukum asalnya atau hukumnya menjadi makruh. Tapi kalau terpenuhi wajib diapain? Ditunaikan. Ada yang pernah ingat dulu anak lagi SMA, kalau anak lulus ujian nasional, ya buat ujian nasional itu apa yang dulu dapatnya NEM. Dulu zaman anak mata pelajarannya cuma 3, MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, jadi nilainya harus murni nih. Nilainya harus apa?
murni. Ya, makanya banyak yang nggak lulus. Katanya masa saya 3 tahun sekolah cuma ditentuin oleh berapa? 3 mata pelajaran. Ya, diumumin nggak lulus, banyak yang pingsan, nangis-nangis. Ya, akhirnya pada pakai ini nih apa namanya, bocoran itu. Wah, pagi-pagi sudah serangan fajar itu. Tapi kan dikasih serangan fajar ya, seharusnya kan mikir sedikit tadi ya. Ya, maksudnya disalahin 2 disalahin 1. Ini nggak disalahin sama. Diisinya murni betul semua. Di name-nya 10. Padahal kita tahu itu hasil dari apa? Dari nyontek. Nah, alhamdulillah itu memang ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kenal ngaji, sudah kenal dakwah, dikasih kayak gitu anak gak mau. Pokoknya murni aja lah. Mau dapat berapa kayak, mau lulus kayak, mau kan. Ya, tapi ada rasa apa namanya kayak khawatir gitu, ya udah nazar lah kalau saya lulus saya puasa. Alhamdulillah lulus. Ya, nilainya 6, 7, 8. Wah, lulus. Alhamdulillah. Tapi teman-teman nilainya 10. Kita dalam hati kebangetan amat, udah nyontek nggak mau diapain. Paling nggak salin 1 lah ya. Ini nilainya berapa? 10 semua. Alasannya biar orang tua nggak marah kata dia. Kita kan udah ngaji, udah malas belajar. Tapi kalau ujiannya nanti nggak lulus, waduh berabe katanya. Itu udah serangan fajar pagi-pagi udah ngirimin apa nih. Ya begitulah dunia pendidikan. Ya, di negeri apa itu? Konoha. Ya, insyaallah. Ya, jadi hukum nazar adalah apa? Ibadah. Tapi dikatakan makruh pada kasus nazar apa? Muqayyad. Pada kasus nazar muqayyad. Nah, sekarang kita bahas ya nazar itu di objeknya di mana saja. Apakah dalam perkara mubah, perkara ibadah, perkara maksiat, atau bahkan jatuh dalam perkara apa? Kesyirikan. Kita lanjutkan baca matanya. Wa fi sahihi, di dalam sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hadisnya riwayat Bukhari, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luas babnya. Ketaatan ya ibadah babnya luas. Falyuti'hu, maka hendaklah dia taati, dia laksanakan, dia kerjakan. Ya, di sini ada perintah dari Nabi menunjukkan nazar ini karena diperintahkan, hukum asal perintah adalah wajib. Ya, dan wajib termasuk dari jenis atau hukum, satu hukum dari ibadah. Jadi kalau dia bernazar kebaikan, nazar ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia kerjakan, dia tunaikan. Wa man nazara ay ya'siyallah, barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'si, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah, maksudnya jangan dia tunaikan. Ya, jadi di sini pembahasannya di mana saja objek atau isi nazarnya. Kalau tadi kan teknisnya ada yang mutlak, ada yang apa? Muqayyad. Sekarang isi nazarnya itu apa? Ya, isi nazarnya apa? Yang pertama, kalau nazarnya taat, baik yang muqayyad nanti maupun yang mutlak, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Dengan cara apa? Laksanakan. Ya, tunaikan nazarnya. Contohnya, ya, yang mutlak dulu misalkan. Ya, tiba-tiba saja, tanpa ada angin, tanpa ada apa, ya mungkin karena dia juga ya untuk mengilzam dirinya, kalau nggak diilzam mungkin malas gitu. Kan manusia itu kalau nggak ada tekanan slow ya. Tapi kalau ada tekanan, ada pressure, apa dia bergerak gitu. Akhirnya dia ilzam dirinya, karena nazar adalah mengilzam diri
Ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau sholat malam. Ya, maksud tanpa ada ember-ember. Ya, kira-kira sholat malam ini ya isinya ibadah atau maksiat? Ibadah. Maka wajib dia tunaikan. Kalau enggak gimana? Nanti bayar kafarah. Ya, jadi dia harus apa? Bangun jam 3 kah, jam 4 kah untuk mengerjakan apa? Salat malam. Itulah man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah kepada Allah. Maka kerjakanlah, maka tunaikanlah nazar tersebut. Itu nazar apa namanya? Mutlak. Kalau nazar muqayyad, hukumnya tadi menjadi apa? Makruh. Karena ucapan Nabi, ya tidaklah dia keluar kecuali dari yang bakhil. Mafhum. Misalnya kalau saya tadi ya diterima di sini, kalau saya jadi sama si fulanah, ya saya akan apa? Traktir teman-teman semua nih. Disedekahin. Saya bikin kambing guling. Ya. Mafhum. Kalau nggak jadi gimana? Ya nggak ada nazarnya, nggak dipenuhi. Ternyata setelah proses, wah gagal Ustaz. Ya udah, berarti dia nggak usah ngapain, traktir teman-temannya. Tapi kalau Allah takdirkan, Allah tetapkan jadi, maka dia harus menunaikan apanya? Nazarnya. Begitu. Ya, itu kalau nazarnya ayyuti Allah. Ya, sekarang contoh nazar yang apa? Maksiat. Misalkan apa? Contoh maksiat. Kalau saya apa? Ya, dapat gajian, misalkan saya mau beli Homer. Kalau saya dapat uang warisan, misalkan. Ya, misalkan ini mah contoh ya. Kalau saya dapat uang sekian, saya akan bangun ya tempat-tempat maksiat. Maka dia tidak boleh apa? Tunaikan, tapi wajib bayar apa? Kafar. Kafaranya kafaratul yamin, sumpah. Coba dibuka Al-Maidah 89. Al-Maidah 89. Kafarah sumpah. Ya, fakafaratu it'amu asyarati masakin. Kafarahnya dari yang pertama dulu, dia memberi makan 10 orang miskin. Ya, dari yang pertengahan yang biasa dia beri makan kepada keluarganya. Jadi kumpulin berapa orang? 10. Mohon dikasih makan. Yang biasa dia kasih makan keluarganya, dibeli nasi padang misalkan. Ya, nasi padangnya berapa harganya? 20.000. Yang nasi kotaknya 25, kurang lebih lah. Ya, atau dia memberi apa? Kiswatuhum, itu memberi pakaian, sama untuk 10 orang juga. Kalau nggak bisa beri makan, ya dia memberi apa? Pakaian untuk 10 orang juga. Atau kalau nggak bisa, tahriru raqabah, membebaskan budak. Ada budak sekarang? Nggak ada. Ya. Opsi yang keempat, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau nggak dapat itu semua, nggak mampu itu semua, ngasih makan nggak bisa, ngasih pakaian nggak bisa, maka berapa puasanya? 3 hari. Itu kafarahnya. Kafarah itu penggugur, penghapus. Ya, karena dia tadi sudah bernazar, dan nazar itu walaupun maksiat, dia teranggap inaqada, telah teranggap, walaupun nazar apa? Maksiat, secara fikih dia sudah teranggap, ya sudah on proses gitu. Ya, kalau dipenuhi oleh Allah tadi nazar, misalkan nazar muqayyad, kalau dapat warisan, dapat ini, saya akan begini. Maka apa?
Ya, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia tunaikan, tapi wajib bayar apa? Kafarah. Kafarah. Ingat kafarahnya apa? Pilihan pertama dulu apa? Kasih makan 10 orang. Kalau nggak bisa, kasih baju. Ya, 10 orang. Kalau nggak bisa, bebasin budak. Ya, kalau nggak bisa juga semuanya puasa berapa hari? 3 hari. Pilih yang mana? Yang paling ringan ya. Tapi urutan dulu, 1 dulu, 2 dulu, 3 baru apa? Yang keempat. Mogong. Ya, dan nazar itu bukan dalam hati ya. Ya, saya pakai batin. Dia enggak inaqada, dia enggak teranggap. Nazar itu berupa apa? Ucapan. Ya, walaupun orang lain enggak tahu, ya tapi dia sendiri yang tahu, ya sudah, itu sudah teranggap. Tapi kalau cuma ngebatin, kalau ini ngayah, ya dia tidak teranggap. Jadi harus apa? Berupa ucapan. Sama seperti doa. Doa itu ucapan. Jadi kalau cuma doanya dalam hati, ya bukan doa itu namanya. Ngebatin kata orang Jawa. Ya, baca Al-Fatihah itu harus berucap mulutnya. Kalau menang baik. Ya. Kocak dulu yang mana lagi ramai aja kata dia kalau ada orang sholat mulutnya nggak gerak, pastikan dia sholatnya batal. Wah. Coba tanya kayak gitu, kalau orang sujud di kuburan, pastikan dia musyrik. Berani nggak? Giliran sholat masalah fikih berani ya. Tapi padahal itu kan ibaratnya yang kecil ya. Kalau dibandingin dengan apa? Dengan tauhid, masalah besar, syirik masalah besar. Berani nggak kalau ada orang yang minta di kuburan, ada orang yang manggil Ali madad, pastikan dia muslim gitu ya kemarin. Karena dia jahil. Nah ini ya seharusnya apa? Jangan kencang di masalah fikih, tapi dalam masalah apa? Asas ya kendor. Masalah ya wassalam. Ya itu tadi ya. Jadi isi nadarnya yang pertama tadi ibadah, yang kedua apa? Maksiat. Ada juga isi nadarnya mubah. Banyak ya mubah di masyarakat awam, misalkan artis-artis. Kalau film saya ditonton 1 juta, waduh. Tapi dia ikhlas karena Allah lillahi ta'ala nadarnya. Jangan diserahkan kepada selain Allah, nanti syirik jatuhnya, syirik akbar. Tapi dia karena Allah akan bernadar, apa nadarnya? Gundulin kepala. Ini gundulin kepala ibadah bukan? Ya kalau haji tanggal 10 cukur ibadah. Kalau habis umroh ya apa? Ibadah. Ini nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada ibadah apa-apa, dia nazar aja kalau saya berhasil begini dan begini, ya maka saya akan cukur kuncir saya. Kan ada orang miara apa nih? Miara rambut gondrong. Ya, nanti dicukurnya kapan? Kalau terpenuhi nazarnya dia. Ya, ada yang nazar kalau saya terpilih jadi anggota apa? DPR gitu. Saya jalan kaki dari Jakarta ke Klaten. Ini jalan kaki ibadah nggak? Ada ya gitu ya. Ya, jalan kaki, pokoknya jalan kaki nggak tahu. Nah, dia bener jalan kaki apa naik ojek? Pokoknya isi nazarnya apa? Mubah. Ya. Apalagi contoh-contoh yang mubah. Ya baik nanti teknisnya muqayyad ataupun nanti yang mutlak. Ya, maksudnya tiba-tiba saya nazar pengen jalan kaki, nazarnya mubah. Ada lagi contoh yang lain, Hiro, contoh nazarnya mubah, bukan ibadah, bukan maksiat, perkaranya apa? Mubah. Ya, ngajak keluarganya jalan-jalan, mubah ya, ya. Pokoknya isinya mubah. Maka para ulama di sana menegaskan dia boleh memilih ya untuk melaksanakannya ya, tapi yang lebih baik bayar kafarah karena perkara mubah ya nggak ada kedudukannya
Ya, justru nazar itu adalah perkara-perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tadi. Ya, tapi ini apa? Cuman cukur kuncir. Bagaimana bentuk pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya lebih baiknya dia bayar kafarah. Bayar kafarahnya tadi yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat berapa? 89. Ya, kalau filmnya sukses, saya akan buka baju keliling di Jakarta. Waduh, nazar dia. Ya, ini nazar yang sifatnya apa? Mubah. Ya, bahkan terkadang ya perkara-perkara yang sia-sia saja, perkara-perkara yang anfaidah. Maka lebih baik para ulama mengatakan untuk dia bayar apa? Bayar kafar. Walaupun boleh saja dia tunaikan, tapi yang lebih afdal, lebih baik dia membayar apa? Kafar. Karena sekali lagi, nazar ini untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkara mubah ya tidak ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam wasa'ala. Nah, karena tadi di awal kita katakan nazar adalah ibadah, maka memalingkannya untuk Allah Subhanahu wa taala jatuhnya syirik apa? Syirik akbar. Dan berdalil dengan syirik akbar bisa dengan dalil-dalil yang sifatnya umum, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Atau dalil umum lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, boleh pakai dalil-dalil yang sifatnya umum. Karena di dalamnya ada ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipalingkan untuk selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam syirik apa? Syirik besar. Ya, bisa juga pakai dalil yang sifatnya khas tentang nazar itu sendiri, sebagaimana yang dibawakan oleh mu'alif Al-Insan dan Al-Baqarah. Ya, bagaimana surahnya? Misalkan dia bernazar, mbah atau wali, kalau saya terpenuhi hajahnya, maka saya akan begini dan begini. Berarti dia niatkan nazar ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan nazar apa? Nazar syirik, yang keluar pelakunya dari apa? Dinul Islam, orangnya musyrik. Orangnya apa? Musyrik. Bahkan bisa berlipat-lipat kesyirikannya. Ya, sudah pelafatan dia nazar untuk selain Allah, itu syirik akbar, keluar dari apa? Dinul Islam, keluar dari millah. Ditambah ternyata isinya menyembelih untuk si penghuni kubur. Berarti syiriknya dua, double. Syirik dalam nazar, syirik dalam apa? Menyembelih. Makanya para ulama mengatakan kalau jenis syirik yang seperti ini pelakunya apa? Murtad, dan dia wajib bertobat dan tidak perlu melaksanakan nazarnya tadi, dan tidak bayar kafarah. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki Islamnya, ya memperbarui syahadatnya, karena dia telah keluar apa? Dari dinul Islam sejak pengucapan nazar dia untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah keluar dari apa? Dinul Islam. Ditambah lagi kalau tadi ternyata dia laksanakan, ya dia akan kasih sesajen, dia akan kasih ini. Ya, karena nazar itu bukan hanya ya ibadah ucapan, tapi ketika dia serahkan kepada Allah, ya dia yakini wali ini memang mampu untuk memberikan hajah dia. Ya, wali ini punya kuasa, wali ini punya wewenang. Makanya ya kalau dikasih hajahnya, saya akan bayar, saya akan timpali dengan sembelihan, dengan ini, dengan itu. Makanya nazar yang seperti ini syirik. Sekali lagi, yang model seperti ini pelakunya keluar dari apa? Dinul Islam. Ya, yang pembatal pertama, salah satu contohnya menyembelih, ya nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang mengeluarkan dari apa? Dinul Islam. Maksudnya datang misalkan ke gunung apa gitu, banyak kuburan wali, kuburan orang soleh di sana. Ya minta dia kepada kuburan, udah minta syirik kepada kuburan.
Terus ditambah nazar, Mbak, kalau saya berhasil ini saya akan ya bangun nih lebih bagus ininya dan ininya. Ya, maka itu adalah nazar yang berhukumnya apa? Syirik akbar. Makanya Bu Fuden yang pernah ke Mukus ya. Pemukus atau kemukus? Kemukus ya. Ya. Hah? Kemukus Pak ya? Itu tempat orang apa itu Pak? Hah? Pesugihan. Tempat orang nyari sesuatu itu ya. Nah, itu biasanya diiringi dengan nazar. Ya, kalau saya berhasil, kalau sukses, kalau ini nanti saya akan begini. Nah, itu nazar dia peruntukan, dia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya keluar dari apa? Dinil Islam, murtad, wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi sekedar ucapan dia bernazar untuk selain Allah, kalau nanti terpenuhi dia begini-begini, itu sudah masuk syirik apa? Syirik besar. Walaupun dia tidak menunaikannya, dengan sekedar ucapan tadi, kan nazar kan ada ucapan, kemudian kalau terrealisasi dia akan laksanakan. Sekedar ucapan dia bernazar untuk wali ini, untuk kuburan ini, ya kalau terpenuhi dia akan begini-begini, sekedar itu saja, itu sudah jatuh syirik akbar. Apalagi ternyata dia laksanakan dalam bentuk misalkan menyembelih, ya maka sudah berdobel-dobel apa ya bentuk kesyirikan. Minta kepada wali sudah syirik, nazar kepadanya sudah syirik. Ditambah lagi nanti dia penuhi nazarnya dia seperti menyembelih, maka ini luar biasa bentuk kekufuran yang dia lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga jelas ya pembahasan apa tadi? Nazar. Jadi nazar adalah ibadah. Sisi pendalilannya karena Allah puji orang-orang yang menunaikannya. Karena Allah mengagungkan ibadah nazar digandengkan dengan infak harta, Allah puji juga pelakunya. Maka nazar adalah ibadah. Hanya saja ada satuannya dihukumi makruh, bukan di asal hukumnya, tapi di masalah keterikatan teknisnya tadi. Kapan? Ketika dia kaitkan kalau terpenuhi hajat, baru dia akan mengerjakan. Maka ini ya makruh di awal. Tapi kalau terpenuhi, wajib untuk apa? Melaksanakan. Yang ini yang kata para ulama keluar dari kaidah ya bahwasanya ya wasilah itu memiliki hukum maksud. Ya, maksud itu adalah penunaian nazar. Dia ibadah wajib. Seharusnya wasilah ini juga wajib seharusnya. Paham ya? Tapi dia keluar menjadi makruh. Termasuk perkara yang dikecualikan. Misalkan salat, ya dia berkeyakinan bahwasanya salat di masjid berjamaah itu wajib. Maka jalan menuju masjid akan menjadi apa? Wajib. Begitu juga menunaikan nazar itu wajib karena Nabi perintah fal yuti'hu. Seharusnya wasilahnya ini juga wajib. Tapi dia keluar menjadi makruh. Kenapa? Karena tadi terikat. Kalau dia dipenuhi hajatnya, maka saya akan begini saja. Maka itulah yang disebut makruh pada nazar muqayyad. Jadi kami ya, nazar muqayyad hukumnya makruh, tapi kalau sudah terpenuhi menjadi apa? Wajib. Nanti tinggal dilihat isi nazarnya. Ada yang ibadah, ada yang maksiat, ada yang mubah. Ya, mafhum? Dan lawan dari itu semua diserahkan kepada selain Allah, mafhum? Kepada wali-wali, kepada mayit, kepada ya orang-orang yang gaib, yang tidak ada, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Keluar dari apa? Dinil Islam. Mafhum? Ya, karena kan nazar itu kan kita yakin Allah yang maha mampu. Jadi kita minta kepada Allah. Ya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha kuasa. Tapi ketika ini diserahkan kepada selain Allah, ya, dan dia kan nggak mungkin dia minta begitu aja tanpa ada keyakinan kalau wali ini mampu. Justru dia ngomong seperti itu karena ada keyakinan dia
wali ini mampu untuk memenuhi hajat dia. Makanya dia siap bernazar memberikan sesuatu kepada ya wali-wali tadi. Bahkan sampai dipasangin baleho pas lagi rame-rame caleg apa pemilu, ya akhirnya fotonya dia nomor berapa dicoblos, ditaruh di mana? Di kuburannya. Ya, Bang, kalau saya terpenuhi atau terpilih, nah saya akan begini. Itu syirik akbar. Dan banyak dilakoni oleh orang-orang yang mau apa? Maju ke parlemen. Sowan dulu lu kemana? Ya, ke mbah ini. Ya, minta doa restu dulu. Berbagai macam ya alibi, padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ngeri ya. Jadi bisa menyeret kemana-mana dari perbuatan ya maksiat, perbuatan kufur, menyeret ke kufuran yang lain. Karena begitu emang ya tabiatnya, kebaikan akan memanggil kebaikan yang lain. Begitu juga kejelekan akan memanggil apa? Kejelekan yang lain. Nggak mau sendirian dia. Ya kayak kita aja kalau mau ngaji maunya ada temennya. Ya. Kalau nyolong juga pengennya apa? Ada temennya. Ya kalau nyolongnya sendiri berarti dia sudah profesional ini. Orang nyolong motor gitu kan biasanya berdua dia, yang satu jaga-jaga ini. Nanti kalau ada apa-apa udah siap-siap dia kode, udah silakan lari ngebut nih. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan yang satu memanggil temannya yang lain, begitu juga kejelekan yang lain memanggil apa? Temannya yang lain. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan nazar ini. Ya, ini semoga terjawab juga. Dulu di grup ada yang nanya, Ustadz, biasa supporter bola kata dia. Ya, kalau pemain saya atau klub saya menang, gitu, saya nazar. Nazarnya apa waktu itu dia bilang? Hah? Ada ingat nggak dulu di grup yang Anda bilang nanti jawabannya di kitab tauhid bab nazar? Ya, kata dia banyak di Indonesia fans bola ya bernazar kalau timnya menang di final, ada yang nazar ini nazar itu. Ya, pertanyaannya lagi langsung menjurus, apakah berarti dia jatuh dalam syirik besar? Ya, itu jatuhnya apa dia? Dia nazar yang maksiat, yang ibadah, yang mubah. Yang mubah dia jalan kaki doang dan seterusnya. Ya, mafhum, kecuali dia nazarnya untuk wali-wali, untuk ini. Maka itu jatuhnya apa? Syirik besar. Tapi ya biasa fans bola kayak gitu, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nazarnya isinya ya satu sisi tadi muqayyad, kalau timnya menang, ternyata isinya apa? Perkara-perkara yang sia-sia aja, potong rambut, jalan kaki, ya, dan seterusnya. Maka tadi yang mubah ya pilihannya dua, boleh kerjakan atau yang afdal dia tidak kerjakan tapi bayar kafarah. Karena sekali lagi nazar itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dengan apa? Dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ya. Yang paling rendah puasa 3 hari. Apakah puasa 3 hari itu harus 3 hari betul-betul? Nah, barakallahu fiik. Kalau lihat nasnya di situ yang penting mutlak, yang penting puasa berapa hari? 3 hari. Beda kalau yang ada mutatabi'aini misalkan yang saling berurutan, maka dia berurutan. Seperti kafarah yang membunuh khata, keliru. Ya, dia lagi naik mobil, nggak taunya anak kecil lewat, ketarajang, brak, mati. Nah, itu namanya membunuh khata. Maka dia puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Masinis, ngeng. Ya. Kira-kira dia sengaja atau khata itu? Kira-kira? Keliru atau emang sengaja dia nabrakin? Ada yang error kan? Ya, berarti kan dia nggak sengaja. Tapi ada korban.
tetap ya sebagai pelakunya sama. Ya supirnya supir, masinis kan masinis yang bawa. Ya. Karena dia tetap puasa 2 bulan apa? Berturut-turut, nggak boleh putus. Pak, ada batas waktu atau kapan? Ya pokoknya 3 hari dan sebaiknya cepat dilaksanakan ya. Itu lebih baik. Ya, mubadarah di dalam amal itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Ya udah Usama dulu yang gedean. Yang masalah orang toko itu berlipat jumlahnya atau itu sama. Nah, misalnya kan yang masih di situ kadang kadang 4 orang yang meninggal ya. Lebih. Ya, misalkan gitu kan. Ya. Nah, jadi dia harus puasa 4 bulan atau 2 bulan. Ya Allah alam tiap perkejadian saja. Perkejadian dia kejadian strak mati ya sudah. Kalau dihitung semuanya 15 kali 2 berapa? Ya Allah alam. Nanti murojaah lagi di bab fikih tentang kafarah. Ayo bintang. Bayar kafarah itu cuma di nazar muqayyad doang, apa di nazar mutlak juga harus bayar muqayyad? Sama semuanya. Mau di muqayyad, mau di mutlak, ketika dia tidak memenuhinya maka bayar apa? Kafar. Tapi sekali lagi Allah pujikan orang yang memenuhi nazarnya. Seharusnya dia apa? Dia kerjakan. Jadi hukum hasanah dulu, dia kerjakan dulu. Jangan tiba-tiba nggak usah lah bayar kafar aja, enggak. Karena dia sudah berazam untuk ibadah, ya kerjakan. Ya kecuali mungkin nanti ada udzur, ada apa sehingga tidak bisa melaksanakannya, maka dia bayar apa? Nazar. Maka pilihannya adalah kerjakan. Kan untuk apa dia di awal berizam dirinya? Untuk apa? Mengerjakan. Tuh tiba-tiba enggak. Maka dia kerjakan dulu semampu dia. Beda kalau nanti ada uzur atau ada halangan, maka dia bayar apa? Kafar. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Ketika nazarnya dipersoalkan orang lain gitu kan. Maksudnya si A ini berincar kepada Sule, ketika ini berhasil nanti saya akan sedekah sama kamu sekian gitu. Iya. Pada suatu saat Lupa. tidak tercapai, maksudnya tidak sanggup atau lupa gitu. Apakah si B ini bisa Nagih. menagih atau hanya cukup bayar kafarah? Nah. Jadi misalkan A sama B, ya kata A, kalau saya sukses bisnis nih, nanti saya akan ini apa namanya bernazar lah. Intinya dia memang ucapkan di situ mau nazar ya. Nazar akan memberikan antum sekian. Ya, ternyata berhasil nggak ininya dia, terpenuhi nggak hajatnya dia. Kalau terpenuhi, ya dia wajib harus melaksanakan. Ya, terus antum melihat nih kan statusnya terus kan sukses. Boleh dipantau, nanti diingatkan, bro udah berhasil juga, mana nazar antum. Ya, sekedar mengingatkan saja. Nanti kembalikan kepada dia, apakah dia memang mau menunaikan nazarnya. Ya, kalau enggak, ya sudah dia bayar apa? Bayar kafar. Dia bayar apa? Bayar kafar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, nazar tadi harus terucap memang. Nggak bisa cuma dalam hati. Ya, misalkan kita ngebatin doang, nanti saya akan gini, nggak bisa. Dia harus apa? Terucap. Walaupun yang tahu cuma dirinya sendiri. Ya, Allah yang Maha tahu, makanya tadi Allah katakan fa innallaha ya'lamu. Allah Maha mengetahui. Ya, nazarnya kalian, nazarnya ya hamba-hambanya, ya Allah ikat di belakangnya fa innallaha ya'lamu. Hati-hati gitu, kalau nggak dipenuhi. Ya, berarti ini memang menunjukkan dia sudah inaqada. Kalau kita belajar ke fikihnya, ya memang dia harus terucap. Ketika terucap itulah inaqada. Inaqada itu sudah sah. Tinggal dia menunggu kalau muqayyad ada hasilnya enggak, hajahnya dia terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi baru dia apa? Kerjakan. Itu muqayyad. Ya.
Tapi kalau dia mutlak, ya sudah, misalkan tinggal dilihat isinya apa, mau sholat malam, ya udah nanti malam dia harus kerjakan. Jadi memang dia ucapkan walaupun hanya dia yang tahu, bainahu wa bainallah. Makanya satu sisi fa innallaha ya'lamu, ya ada ancaman juga, Allah mah tahu, hati-hati kalau tidak ditunaikan. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Cuma kita mengingatkan dia tuh kalau dia pernah bertanya begini gitu. Ya boleh saja untuk diingatkan. Boleh saja diingatkan. Ya, supaya mungkin dia teringat kembali ucapan dia. Ya, karena nazar ini kan ibadah. Nazar ini adalah apa? Ibadah. Jadi ada bentuk ta'awun mengingatkan teman untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh aja. Ya. Intinya kan diingatkan. Ya mungkin dia lupa. Yang penting kita tahu dia nih nazar apa nih kan. Nazar muqayyad berarti memang segera harus dikerjakan. Ya kan mutlak itu kan gak terikat kan. Ya misalkan dia tiba-tiba bernazar saya mau begini. Kan terus kita lihat kok dia gak kerjakan, ingetin dia. Ente pernah tanggal sekian nazar begini. Ya seharusnya cepat kerjakan. Itu jangan ditunda-tunda. Kalau memang nggak mau dikerjakan ya bayar kafarah. Ya, kalau nadarnya muqayyad kita lihat juga ente ini sudah berhasil ini, hajahnya sudah terpenuhi, tapi nadarnya mana enggak nih? Kerjakan. Ya, harus kerjakan itu dulu. Kalau emang enggak ya wajib bayar apa nanti? Kafarah. Ya nanti tinggal ditanya dia dulu ucapan itu apa itu, nazar bukan? Ya tinggal dipastikan aja. Tapi rata-rata yang seperti itu ya bentuknya nazar seperti itu bentuknya. Ya bentuk nazar seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Yang apa? Membunuh orang tidak sengaja itu lebih dosanya dengan puasa 2 bulan itu. Iya Mak. Sanggupin. Ya kadang ibadah ada satu sisi memang langsung diperintah oleh Allah. Ya. Ada yang satu sisi karena Allah tetapkan berupa takdir kauniyah. Ya misalkan kan kita nggak ada yang mau dapat musibah, ternyata Allah berikan musibah, maka ada ibadah minimal sabar. Ya misalkan musibah apa gitu, ya minimalnya ada ibadah sabar. Nah sekarang musibahnya ternyata dia membunuh orang tanpa sengaja, maka ada bentuk ibadahnya. Ya, ibadahnya ya tadi puasa. Ya nggak boleh lepas. Makanya hati-hati dalam perjalanan doa. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, dan doa-doa yang ringan-ringan saja. Semoga dengannya Allah jaga di perjalanan. Baik dari mudarat, ya musibah yang menimpa kita atau menimpa orang lain. Ya, Islam ini indah kalau kita mau pelajari. Semuanya ada nilai-nilai ibadah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain atau cukup? Ya. Puasa 2 bulan itu kan 2 bulan berturut-turut. Nah misalnya udah nyampe udah mau besoknya saya bakal puasa. Ini ada usul menjaga puasa itu, misalnya puasanya dari awal apa? Iya, harus diulang lagi dari awal. Harus ulang awal dari awal. Harus berturut-turut. Ya. Cukup ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.